Oke, ini buat teman-teman semuanya, saya coba munculkan dulu chatnya yang bagian atas saja ya. Sebenarnya panjang tadi diskusi saya sama follower saya ini, yang mana dia didatangi DC Aku Laku. Cuman yang saya nggak habis pikir itu adalah janjinya jam 5 sore ini dia akan dibawa ke Polwil. Ya, oke. Kita baca dulu. Nanti saya terangkan sama Anda slow aja, nggak usah terlalu khawatir hal-hal itu. Yang penting support terus channel Solusi Utang, oke? Di sini ada Bang, saya L baru saja didatangi DC Aku Laku. Mereka menekan harus bayar hari ini juga. Kalau tidak saya akan dilaporkan ke Polwil. Tuduhan menyalahgunakan pinjaman. Saya harus gimana Bang? Oke, di sini aja ya kita kupas ya, karena terlalu panjang ini ke bawahnya. Saya tadi itu berharap ada nggak sih rekaman bahwa ada ancaman, karena DC yang berkunjung ini tidak menyampaikan langsung, karena DC-nya juga nggak tahu Polwil itu apaan gitu loh ya. Dan si debeturnya juga bingung Polwil ini ada di mana saat ini gitu loh ya kan. Tapi bahasanya sudah seperti itu. Akhirnya DC yang berkunjung menelpon yang katanya atasan dia ada di perusahaan mereka, dan atasan dia ini berkomunikasi langsung dengan debeturnya dengan yang seperti tadi, menekan kalau tidak jam 5 sore akan dibawa ke Polwil ya. Setahu saya Polwil ini telah dihapus sejak tahun 2010 gitu loh. Polwil ini polisi wilayah. Jadi maksud dia Polwil ini bahasa tahun berapa ini yang mau dipakai? Mentang-mentang ada kolektor wilayah, terus ada disebut dengan Korwil, terus tiba-tiba ada Polwil gitu ya. Kenapa nggak bilang aja Polsek? Kan ujungnya saat ini kan sudah di Polsek. Nggak ada lagi Polwil, 2010 terakhir, dan undang-undangnya sudah dihapus. Nggak ada lagi nama sebutan Polwil. Makanya saya bilangin, ini debt collectornya yang bodoh, atau dia asbun, asal bunyi aja gitu loh. Emang Polwil apaan bagi dia? Kapan lagi adanya? Sudah 14 tahun yang lalu dihapuskan. Ya nggak sih? Dan di sini dia bilang juga dengan tuduhan penyalahgunaan pinjaman. Tuduhan penyalahgunaan pinjaman kayak mana? Kita ajukan nih, ya kan? Dengan segala pertimbangan matang dari mereka, mereka mencairkan dana kepada kita. Ya kan? Dana itu mau buat apapun ya terserah kita dong. Yang penting persyaratan yang mereka minta kan sudah lengkap. Mulai dari mereka minta KTP, mau ada MPWP, mau ada tempat kerja, mau ada data-data yang lain, kan sudah lengkap. Sekarang terjadi penyalahgunaan apa? Tapi karena si debeturnya bingung, harus gimana ya Bang? Harusnya tadi Anda debat, maksud Anda Polwil ini apa? Mungkin karena debeturnya juga kurang tahu apa nih Polwil. Kalau Polsek oke lah, dia sudah tahu ya kan. Polwil ini bahasa lama banget, 2010 loh. Ya kan? Ini zaman kolonial ini yang dipakai Polwil itu. Jadi debt collector yang berbicara ini sebenarnya kapasitas pemikiran dia itu sampai nggak sih ke sana gitu loh. Atau dia asal-asal perindah bahasa aja ya. Boleh nanti Anda koordinasi dengan pihak kepolisian langsung. Pak, Polwil itu saat ini adanya di mana Pak? Ya, apakah benar masih ada namanya Polwil atau sudah berganti dengan Polsek? Ya, maksud dia kan polisi wilayah dengan tuduhan menyalahgunakan pinjaman. Dasarnya dari mana? Dasar penyalahgunaan pinjaman itu dari mana? Ini karena debt collectornya ini tahu bahwa si debeturnya sedang panik, debeturnya sedang stres juga, dan dia asal aja, yang penting dia ngoceh, dia bebas, dia mau ngomongin apa, yang penting orang tetap aja percaya kan. Mau Polwil, mau penyalahgunaan data, harusnya tadi didebat. Dan begitu juga buat teman-teman nanti, kalau ada kunjungan misalnya dari Aku Laku ini, ya, habis itu kan kebiasaan kalau debat Anda itu terlalu sengit dengan debt collector yang ada di lapangan, biasanya debt collector kan akan mengancam. Kalau enggak gini aja deh, atau debt collectornya langsung nelpon, entah siapa yang dia telepon, yang jelas itu teman dia, nggak ada bos-bos dia, itu teman dia itu, ya kan. Habis itu pasti teman dia bilang, ya sudah, lanjutkan aja prosesnya, udah sampaikan aja sama debt collector yang datang sama yang nelpon, ya sudah lanjutkan aja, saya nggak akan bayar. Ya, tadinya si debeturnya di sini kecerobohan juga, ya kan. Saya tanya tadi, ada bukti rekamannya? Saya tidak merekam Bang, karena yang bicara atasannya melalui telepon dari HP si DC tersebut. Sebenarnya bukan atasan dia, itu sama aja profesi mereka. Saya disuruh bayar 636.000. Kalau sampai jam 5 tidak dibayar, mereka akan bawa ke Polwil begitu. Polwil ini apa gitu loh. Tapi karena kepanikan dari si debetur ini, dia juga nggak mau mendebatkan. Akhirnya
dia terlanjur bayar 300.000. Lalu saya harus gimana bang? Oke, duit yang 300.000 kamu bayar tadi ini, itu sudah ada buktinya apa belum? Ya, nanti video ini saya kirimkan sama yang bersangkutan. Itu ada nggak bukti bahwa mereka telah menerima pembayaranmu sebanyak 300.000 dan apa pegangan yang ditinggalkan oleh debt collector terhadap diri Anda? Takutnya uang 300.000 ini tidak mengurangi hutang piutang Anda sama sekali. Ya, habis itu hari ini ditunggu jam 5 katanya bang mau ke Polwil orangnya. Entah apa Polwil. Sejak kapan bahasa Polwil itu muncul lagi setelah dihilangkan 2010 silam gitu loh. Ya kan? Ini debt collector yang aneh-aneh dan debt collector yang unik-unik. Dan jumpalah sama orang-orang yang tidak mampu juga berdebat dengan hal itu. Harusnya tadi kan diperdebatkan juga ya kan. Biar dia tahu juga maksud Anda Polwil itu apa. Bisa lebih terangkan lagi, pasti ujung-ujungnya nanti dia bilangin Polsek. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, urusan hutang piutang ini tidak ada hubungannya dengan urusan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian tujuannya hanya menengahkan. Pihak polisi juga tidak boleh mengintervensi. Kalaupun Anda diancam mau ke Polwil, mau ke Polsek, hadirin aja. Ya, Polsek cuma bisa menengahi permasalahan ini. Anda mengakui hutang piutang Anda, tapi Anda sampaikan ketidakmampuan Anda dan ketidaksanggupan Anda. Jangan mau kita ditekan. Ya, kan kebiasaan dari kita kalau sudah mendengar urusan dengan polisi, kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Padahal itu menjadikan kesempatan untuk debt collector. Kesempatan untuk melakukan penekanan terhadap diri kita jauh lebih hebat lagi daripada itu. Ya, makanya dari teman-teman semuanya, ke depannya kalau ada juga hal-hal yang sama dilakukan oleh debt collector, tolong Anda ikuti mau mereka. Ke Polsek jadi, ke Poltabes jadi, Kapolres jadi, Polda boleh. Ya, datangin aja. Tugas polisi cuma menengahi permasalahan ini, tidak boleh mengintervensi. Polisi pun tidak boleh berpihak kemanapun. Tetap dia harus mengayomi masyarakat, tetap dia harus menengahi permasalahan ini. Ya, nggak bisa juga polisi langsung menekan Anda, "Woi, bayar aja utangmu, bayar aja." Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kita jangan buru-buru takut, jangan mentang-mentang debt collector datang selalu mengandalkan polisi, habis itu kita ketakutan. Jangan sampai terbawa arus dengan ucapan debt collector. Kalau bisa, lawan semua ketakutan itu. Kalau mereka bertindak misalnya, "Kamu akan saya proses penyalahgunaan data." Ayo, lebih cepat lebih baik. Mulai hari ini saya hentikan pembayarannya, saya tunggu proses Anda, silahkan Anda balik dan bikin laporan, panggil saya. Kayak gitu aja. Ya, jadi Anda nggak usah mau ditekan seperti itu, menunjukkan suatu kelemahan, apalagi sampai memohon-mohon maaf. Ya, sampai dengan Anda membayar 300.000 itu kan sudah menunjukkan suatu rasa takut. Ya kan? Itu jadi pelajaran buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar di Aku Laku. Oke, ini ada lagi ini. Saya Pak, saya baru ambil pinjol di 6 aplikasi. Kredivo, Ada Kami, Esikes, Aku Laku, Dana Berlari, Kredit Dana. Setelah saya lihat YouTube Anda berkali-kali saya mau galbay karena sudah tidak bisa membayarnya. Di sini saya mau tanya, apa di ke-6 aplikasi ini ada DC datang dan datang ke rumah saya? Mohon bantu untuk menjawabnya karena 2 hari ini saya tidak bisa tidur karena selalu diteror data akan disebar. Kenapa tidak mau bayar? Kenapa bisa mengambil sebanyak ini? Terus duitnya kemana? Ada aplikasi Kredivo, ada Kami, ada Esikes, ada Aku Laku, Dana Berlari, Kredit Dana. Dana Berlari ini jelas ilegal ini ya kan. Saya nggak jumpa ini di dalam 101 pinjol ilegal. Terus dia bilangnya setelah lihat YouTube saya berkali-kali dia mau galbay. Saya nggak suka dengan itu. Kita harus bedakan tidak mau bayar dengan tidak mampu bayar. Terus jangan karena Anda melihat YouTube saya menyampaikan di sana, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, bukan hanya semata berhenti saja. Terus karena saya bilangin seperti itu, terus Anda mau berlindung di balik video-video saya, terus Anda memastikan dulu ada DC apa tidak. Saya tidak mendukung ya dengan hal itu, dan begitu juga buat teman-teman semuanya. Kita harus bedakan antara tidak mau dengan tidak mampu. Ya, tapi kalau benar-benar Anda sudah tidak mampu, ya kita apa boleh buat lagi. Nggak perlu juga Anda pertanyakan apakah ada DC datang ke rumah atau tidak. Ya kan? Daripada Anda menyibukkan diri dengan bertanya apakah ada DC datang ke rumah, mendingan cari waktu-waktu yang tepat untuk Anda jujur dan terbuka dengan keluarga. Itu jauh lebih bagus. Ya nggak sih?
Cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat, jujur sama orang tua, jujur sama suami, jujur sama saudara-saudara yang lain, supaya Anda mendapatkan supportan, mendapatkan dukungan. Dengan begitu Anda tidak perlu menyibukkan diri lagi bertanya apakah ada DC yang datang ke rumah. Benar apa tidak sih? Jadi buat teman-teman semuanya hati-hati ya. Jadi Anda harus bedakan tidak mampu dengan tidak mau. Ya. Jangan mentang-mentang saya menyampaikan berhentilah bayar pinjol, tujuan saya adalah berhentilah bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, tapi kalau Anda masih mampu, selesaikan habis-habis. Jangan menunggu telat dulu. Tapi kalau tidak mampu ya kita apa boleh buat. Kita sudah menunjukkan etikat baik, tapi kita toleh kanan kiri sudah nggak ada lagi, atas bawah sudah nggak ada lagi, muka belakang sudah nggak ada lagi, ya kita mau apa? Memang didasari ketidakmampuan, tapi tidak ada yang direncanakan. Kalau Anda merencanakan itu beda lagi. Anda mencari solusi apa mencari aman? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Kabar baik. Saya cuma mau menyampaikan nama-nama DC yang sering WA seperti John, Martinus, itu dari KTA Kilat. Ya, dari Lazada juga banyak itu. Yang sekarang ada nama lagi Bang, Lia dan Ugrotian. Teman-teman yang galbay di KTA Kilat harus waspada ya, penawaran diskon dan pembayaran seadanya uang. Terima kasih. Oke. Ini mengaku namanya Markus Tupa. Si DC dari aplikasi mana tidak dijelaskan Bang. Mengirim pesan tagihan sama persis dengan yang pernah Bang Medi share di YouTube. Oke, nggak usah ketakutan lah. Debt collector itu bisa aja menggiring apapun. Yang penting tujuan dia adalah bagaimana dia bisa mendapatkan tagihan. Bahkan dia bisa mengaku menjadi apapun. Ya, menjadi nama ini, menjadi nama ini. Padahal fakta tidak sesuai. Makanya buat teman-teman yang berada di lapangan, yang sudah pernah dikunjungi oleh pinjol-pinjol legal ini, ada nggak Anda bertemu dengan nama-nama yang paling sering Anda dapatkan di WhatsApp itu? Ya, kayak John, kayak Martinus, kayak Markus, mau apa? Ada nggak sih Anda temukan DC yang berkunjung ke rumah? Kalau nggak ada, berarti mereka mencomot nama-nama dari orang-orang lain. Ya kan? Kalau nama-nama kayak Peter, itu saya pernah membaca beritanya, mereka itu dari debt collector leasing. Ya, mereka telah bersertifikat dari APPI, itu ada. Tapi kalau dari pinjol itu sengaja dicomot-comot aja. Apalagi video-video orang di jalan, foto-foto profil orang-orang timur, itu jelas bukan itu orangnya yang sedang melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran Anda kembali. Mulai tadi dari aku laku yang membawa kita ke Polwil, sampai tadi ada juga yang mencari pembenaran apakah DC ini ada, dan sampai hari ini nama-nama dari debt collectornya. Intinya semuanya tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita ini tidak mampu bukan tidak mau. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.